Ini adalah kisah hidup yang cukup menarik dan penuh dengan alur sejarah yang rumit tentang bagaimana Inggris pernah berada di titik hampir saja membuatnya menjadi kerajaan Islam. Meskipun kedengarannya aneh, ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana skenario itu pernah mungkin terjadi, meskipun akhirnya tidak terwujud. Mari kita telusuri. Pada abad ke-16, Eropa mengalami ketegangan politik yang tinggi, dengan Inggris di tengah-tengah perseteruan dengan Spanyol, sebuah kerajaan Katolik yang sangat berkuasa saat itu. Dan di sisi lain, Kekaisaran Ottoman, kerajaan Islam yang kuat, juga terlibat dalam ekspansi besar-besaran di seluruh Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Melihat hal ini, Ratu Elizabeth I melihat peluang politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi Inggris dengan mendekati Kekaisaran Ottoman. Ratu Elizabeth I yang memerintah Inggris dari tahun 1558 hingga 1603 secara aktif membentuk hubungan diplomatik dengan Sultan Ottoman Murad III. Nah, pada saat itu, perdagangan antara Inggris dan negara-negara Katolik Eropa seperti Spanyol dan Italia sangat sulit. Jadi Elizabeth melihat peluang untuk bekerja sama dengan Ottoman. Surat-surat diplomatik antara Elizabeth dan Sultan Murad III menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Bahkan Murad menyambut baik hubungan dengan Elizabeth dan menyebutnya sahabat Muslim, meskipun Elizabeth sendiri bukan Muslim. Aliansi ini adalah langkah besar Inggris yang mendapatkan akses perdagangan bebas di wilayah-wilayah Ottoman yang membentang dari Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Untuk pertama kalinya, Inggris memiliki jalur perdagangan langsung ke timur yang kemudian memperkuat posisi ekonomi mereka. Hubungan diplomatik ini membawa pengaruh budaya dan agama Islam ke Inggris. Di istana, Elizabeth dan para bangsawan Inggris mulai mempelajari lebih banyak tentang budaya Ottoman, termasuk agama Islam. Saat itu, beberapa bangsawan Inggris yang berinteraksi dengan Ottoman bahkan mengenakan pakaian bergaya Turki dan terinspirasi oleh cara hidup Ottoman. Tidak hanya itu, perdagangan ini juga mempengaruhi karya sastra Inggris yang dapat kita lihat dalam drama-drama Shakespeare seperti Othello yang memiliki karakter utama seorang Muslim Moor. Tapi lebih dari sekedar budaya, ada beberapa momen di mana Islam sendiri mulai menarik perhatian kalangan istana. Catatan dari arsip kerajaan menunjukkan bahwa beberapa bangsawan mempertimbangkan untuk mengadopsi elemen-elemen tertentu dari tradisi Islam. Meskipun tentu saja mereka tidak secara langsung menjadi Muslim, tapi bayangkan, pada saat itu ini adalah pemikiran yang cukup radikal. Selanjutnya, ada kisah yang mungkin terdengar lebih aneh lagi. Jadi, pada awal abad ke-17, sekitar tahun 1600-an, Pangeran Charles I yang saat itu belum naik tahta, dikabarkan akan dijodohkan dengan seorang putri dari Maroko. Pada saat itu, ada rumor bahwa jika pernikahan ini terjadi, maka Charles mungkin akan berpindah agama menjadi Muslim, sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. Tapi, tentu saja pernikahan ini tidak pernah terjadi, dan Charles kemudian menikah dengan Henriette Maria. Pada tahun 1583, duta besar Maroko bernama Ahmad Al-Mansur dikirim ke Inggris oleh Sultan Sadi dari Maroko. Al-Mansur ini mengusulkan kerjasama militer untuk menggulingkan Spanyol dan membagi kekuasaan. Walaupun kerjasama militer ini tidak pernah terwujud, kehadiran Al-Mansur di Inggris memberikan pengaruh yang mendalam dan kalangan istana dan masyarakat. Di sekitar tahun 1600, seorang penjelajah Inggris bernama Anthony Jenkinson yang bertemu dengan Sultan Ottoman kembali ke Inggris dengan membawa kisah mengenai Islam dan budaya Ottoman. Jenkinson sendiri berupaya meyakinkan para pemimpin Inggris bahwa Islam tidak seburuk yang mereka bayangkan, dan bahwa bekerja sama dengan Ottoman akan jauh lebih menguntungkan daripada terus-menerus berseteru dengan kekuatan Katolik.
Dan pemikiran ini berkontribusi pada terbukanya Inggris terhadap dunia muslim, bahkan membawa ide-ide Islam masuk dalam perdebatan publik di kalangan elit Inggris. Sementara itu, dari segi sosial, hubungan dengan dunia Islam ini menyebabkan semakin banyak muslim yang menetap di Inggris. Di London, komunitas perdagangan muslim mulai bermunculan, dan sebagian dari mereka bahkan bekerja di kapal-kapal Inggris. Di pelabuhan London pada abad ke-16 hingga 17, kita bisa menemukan muslim dari Arab, Turki, dan Afrika Utara. Kehadiran mereka semakin menambah pengaruh Islam di kalangan masyarakat Inggris, meskipun mereka adalah kelompok minoritas. Faktor lain yang membuat Islam hampir diterima secara luas di Inggris adalah peristiwa Perang Salib yang sudah lama berlalu, tapi meninggalkan pengaruh signifikan di Inggris. Nah, selama Perang Salib, banyak pejuang Inggris yang terkesan dengan peradaban Islam di Timur Tengah, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan budaya. Para kesatria yang kembali ke Inggris membawa gagasan bahwa dunia Islam memiliki sesuatu yang berharga untuk dipelajari, terutama dalam ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Apa yang menghalangi Inggris untuk menjadi kerajaan Islam? Meski dengan kebanyakan pengaruh Islami, ada beberapa alasan kuat mengapa Inggris tidak menjadi kerajaan Islam. Pertama, gereja Anglikan yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth I sangat kuat, dan adanya reformasi Protestan yang dipelopori oleh Raja Henry VIII memperkuat posisi Kristen di Inggris. Kedua, meskipun ada ketertarikan budaya, masyarakat Inggris tetap melihat Islam sebagai agama asing dan tidak ada dorongan kuat untuk konversi secara massal. Hubungan Inggris dengan dunia Islam mulai merenggang di abad ke-17, terutama setelah Ottoman mengalami kemunduran. Inggris saat itu semakin kuat, akhirnya tidak lagi merasa perlu menjalin hubungan diplomatik dengan Ottoman. Mereka memulai menjelajah wilayah-wilayah Islam di Timur Tengah dan Asia, mengubah dinamika hubungan menjadi kolonial. Meskipun akhirnya Inggris tidak pernah menjadi kerajaan Islam, periode ini menunjukkan bahwa ada masa ketika hal tersebut hampir saja terjadi. Jika aliansi dengan Ottoman dan Maroko berjalan lebih jauh, atau pernikahan Charles dengan putri Maroko benar-benar terjadi, sejarah mungkin akan berbeda. Kesimpulannya, inilah cerita bagaimana Inggris hampir saja menjadi kerajaan Islam dengan kisah pernikahan antar bangsa, aliansi, diplomatik, dan keaguman akan peradaban Islam yang besar. Ini adalah pengingat bahwa sejarah dipenuhi dengan peluang yang tak terduga dan perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jika Inggris benar-benar menjadi kerajaan Islam, akankah sejarah berubah drastis?